Hai, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rikar. Teman-teman, rezeki, jodoh, maut itu adalah sebuah rahasia yang kita sendiri pun bahkan tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan terjadi dan datang menimpa kita. Nah, hari ini aku akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah pilu, dan ini adalah kisah nyata yang baru saja terjadi di bulan November ini di Semarang. Adalah kisah pilu Emy Listiani, seorang YouTuber yang ditemukan tewas di pinggir jalan. Emy Listiani adalah seorang perempuan cantik. Dia adalah anak tunggal dari Bapak Sobirin dan Ibu Siti Sa'diyah. Emy berusia 26 tahun dan dia bekerja di sebuah catering di Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan dia berencana untuk menikah pada tanggal 13 Desember 2020 dengan kekasih hatinya. Sudah 2 tahun menjalani hubungan asmara, yaitu Ibnu Rosikin. Sehari-harinya bekerja sebagai satpam di Universitas Negeri Semarang. Namun sayang, ternyata takdir berkata lain. Suatu hari, Emy ditemukan sudah tidak bernyawa, tertelungkup di semak-semak pinggir jalan Pramuka, Ungaran, Kabupaten Semarang. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi dan siapa pelaku yang sudah dengan sangat tega melakukan hal ini kepada Emy? Yuk, kita bahas. Kamis sore 12 November 2020, Emy berpamitan kepada rekan kerjanya sekaligus atasannya karena mulai besok dia tidak masuk kerja lagi karena dia mengambil cuti untuk fokus mengurus acara pernikahannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020. Jam 7 malam, Emy pun menelpon ibunya dan dia minta izin untuk tidak pulang ke rumah malam itu. Saat itu, ibunya tidak memiliki firasat ataupun curiga kepada Emy karena ibunya berpikir Emy ini pergi bersama Ibnu Rosikin, yaitu calon suaminya. Dan kemudian keesokan harinya pada pukul 7 pagi, Emy pun kembali mengirimkan sebuah pesan singkat mengatakan bahwa dia akan berangkat kerja. Namun setelah itu, hal mengejutkan pun terjadi. Pada pukul 10 pagi, ibunya terkejut karena mendapatkan sebuah pesan dari WhatsApp tetangganya yang memperlihatkan foto motornya Emy tergeletak di pinggir jalan. Ibunya hafal banget dengan motornya Emy, tetapi ibunya mengatakan dia tidak hafal dengan plat motornya Emy. Lalu setelah keluarganya ini mendapatkan video memperlihatkan ada jasad seorang perempuan yang menggunakan jaket merah dan juga helm berwarna pink, barulah keluarganya ini sangat yakin itu adalah Emy, dan keluarganya pun segera mendatangi tempat kejadian. Nah teman-teman, awalnya pihak kepolisian dan juga warga di sekitar mengira bahwa Emy ini adalah korban dari kecelakaan lalu lintas, ya semacam korban tabrak lari gitu. Tapi pada saat diteliti lagi, pihak keluarga pun mendapatkan beberapa kejanggalan. Jadi pada saat mereka mengecek kondisi jasadnya Emy ini, dompet, surat-surat, pakaian, helm itu semua lengkap ya teman-teman. Tapi pada saat mereka melihat tubuhnya Emy, kalung emas yang selalu Emy pakai dan tidak pernah dilepas itu nggak ada di tubuhnya Emy. Dan kemudian HP-nya Emy juga tidak ditemukan. Padahal jam 7 pagi tadi dia masih menghubungi ibunya melalui pesan singkat. Kalau misalnya itu murni kecelakaan, pastinya itu HP masih ada di sekitaran tempat kejadian atau bahkan masih ada di dalam tasnya Emy. Di situ pun polisi dan juga keluarga mulai curiga. Ditambah lagi kejanggalan yang berikutnya, ditemukannya satu bungkus rokok Jisamsu di dekat posisi jasadnya Emy dan motornya. Kemudian setelah diperhatikan pada saat helmnya Emy ini dibuka, kepala di sebelah kanannya itu terlihat benjol yang lumayan besar. Jadi seperti kayak kena hantaman benda tumpul. Sementara di kepala sebelah kirinya itu nggak kena. Nah, di situ pun polisi mulai curiga. Lalu, berbekal dengan informasi kejanggalan tersebut, polisi pun mencoba melacak nih sinyal HP-nya Emy. Ternyata
mereka akhirnya mendapatkan seorang terduga pelaku, yaitu Agus Subangkit yang berusia 36 tahun. Dan pada saat dilacak keberadaannya Agus ini, ternyata dia sedang berada di kapal yang menuju ke arah NTB. Jadi terkesan dia seperti terburu-buru ingin melarikan diri. Akhirnya polisi pun semakin yakin untuk melakukan penangkapan kepada Agus ini ya. Dengan dibantu oleh tim kepolisian dari NTB, akhirnya Agus ini diringkus sama polisi di NTB pada jam 3 pagi saat dia baru turun dari kapal Oasis. Dan awalnya dia itu sempat berkeras bahwa bukan dia pelakunya gitu loh. Namun polisi pun tetap membawa si Agus ini untuk diinterogasi ke Semarang. Jadi akhirnya Agus ini dibawa balik lagi ke Semarang. Kemudian teman-teman, setelah diinterogasi, akhirnya keluarlah kronologi pembunuhannya yang diakui oleh Agus ini sendiri bahwa dia adalah pelaku satu-satunya yang telah membunuh Emy Listiani. Agus mengatakan motif dia membunuh Emy Listiani ini adalah karena dia sangat kesal kepada Emy yang terus-menerus menagih hutangnya. Jadi Agus ini punya hutang 11 juta rupiah kepada Emy. Ya wajar sih Emy ini untuk menagih hutangnya tersebut. Tapi si Agus ini kesel karena dia nggak bisa membayar atau nggak mau bayar gitu kali ya. Jadi akhirnya hari itu, Kamis 12 November, dia menelpon Emy dan kemudian mengatakan bahwa dia akan membayar hutangnya sehingga mereka janjian untuk ketemuan di kosnya Agus. Yang kemudian saat itu si Emy langsung minta izin kepada ibunya, dia tidak bisa pulang ya. Yang mengejutkan di sini teman-teman, ternyata Agus ini mengatakan bahwa dia dan Emy itu pernah menjalin hubungan asmara rahasia karena Agus ini ternyata sudah memiliki istri dan juga seorang anak yang berada di NTB. Tapi saat dia mengenal Emy sekitar 1,5 tahun yang lalu, mereka sempat menjalin hubungan asmara. Informasi dari Agus ini, malam itu mereka sempat bermesraan. Dan setelah selesai melakukan hal tersebut, si Emy ini ternyata tetap menagih hutangnya kepada Agus. Disitulah Agus ini sangat-sangat kesal sehingga dia bulat banget untuk membunuh Emy. Jadi cara membunuhnya, dia mencekik Emy dengan kuat dan juga mempeteng lehernya hingga lehernya ini patah. Dan seketika itu Emy pun tewas. Pada saat Emy ini tewas, Agus pun memasukkan jasadnya Emy ini ke dalam sleeping bag. Kemudian dia bawalah ke TKP. Kemudian dia buanglah jasadnya Emy ini ke Jalan Pramuka di Gunung Pati. Jadi Jalan Pramuka di situ itu adalah tempat yang sangat sepi ya teman-teman. Nah kemudian saat membuang jenazahnya Emy ini, dia memang sengaja membuat seolah-olah Emy ini seperti korban kecelakaan. Jadi motornya digulingkan, terus kemudian tubuhnya Emy ditelungkupkan dengan dia sengaja memasangkan helm dan juga jaketnya Emy ini. Namun ya itulah, tidak ada kejahatan yang sempurna. Akhirnya dia tidak menyadari bahwa rokok di Samsunya dia itu terjatuh di dekat tubuhnya Emy. Dan Agus ini pun juga mengakui bahwa dia mengambil kalung emasnya Emy tersebut dan handphonenya yang kemudian dia jual. Oh my god, jadi dia sudah membunuh dan merampok ya, double. Teman-teman, ini adalah pengakuan yang diceritakan oleh Agus sebagai seorang pelaku. Dan dia ini adalah seorang trainer panjat tebing. Dan soal hubungannya dia dengan Emy itu sama sekali tidak pernah diketahui oleh siapapun, baik itu orang tuanya Emy ataupun teman-temannya Emy, sahabatnya Emy, itu tidak pernah ada yang tahu siapa Agus Subangkit ini. Sehingga keluarganya Emy ini benar-benar terkejut, kok bisa Agus Subangkit ini disebut-sebut sebagai mantan dan pernah menjalin hubungan asmara dengan Emy. Jadi gimana nih menurut kalian teman-teman? Apakah pengakuannya Agus ini kira-kira memang seperti itu adanya, ataukah ada yang dibuat-buat ya? Karena tetangga-tetangganya Emy ini juga mengatakan bahwa Emy Listiani ini di desanya dia itu dikenal sebagai kembang desa. Selain parasnya yang begitu cantik, Emy ini juga adalah orang yang ramah dan sopan kepada siapapun. Jadi dia itu orangnya nggak pernah sombong, nggak pernah ngeluh, kata tetangganya gitu ya. Semoga Emy Listiani ini bisa tenang dan juga husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan. Dan atas tindakannya Agus ini yang sangat kejam, dia terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Sampai di sini dulu kisah tentang Emy Listiani.
Semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kalian untuk agar lebih waspada lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.